Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sempat membuat tutorial cara mendaftar di MTS Ahli Swaminda. Ya, untuk tahun ini kita mendaftarnya tidak lagi menggunakan cara manual, tetapi kita menggunakan pendaftaran berbasis online, ya, dimana mempermudah para calon peserta didik, ya, khususnya adik-adik yang akan mendaftar di MTS Ahli Swaminda kini bisa mendaftar di rumah saja, dan bisa mengaksesnya menggunakan smartphone, Android atau iPhone, dan lebih baik juga menggunakan laptop jika ada. Ya, dan langsung saja di sini akan saya jelaskan cara masuk ke laman PPDB online MTS Ahli Swaminda. Cara pertama yaitu masuk ke situs resmi. Ya, ini bisa dicatat dengan baik. Kemudian di dalam sana ini ada menu PPDB. Nah, setelah itu klik saja. Misalnya kita akan masuk langsung ke menu pendaftaran. Selanjutnya bisa melalui link langsung ke http ppdb MTS Ahli Swaminda. Kalau adik-adik atau calon peserta calon pendaftar menemukan salah satu dari link berikut, bisa semua dipakai. Kalau tidak menemukan atau kesulitan mengakses melalui link, ya tinggal googling saja, bisa pakai kata pendaftaran MTS Swaminda, dan bisa juga dengan kata kunci PPDB MTS Ahli Swaminda. Yang jelas ada Ahli Swaminda karena kita di sini namanya yang terdaftar adalah Ahli Swaminda. Ya. Baik, langsung saja kita masuk ke linknya. Atau saya contohkan kita pakai yang pencarian, pencarian pendaftaran melalui googling. Cari saja PPDB di sini. PPDB MTS Ahli Swaminda. Di sini akan diberikan arahan selamat datang. Ini website resmi MTS Ahli Swaminda. Kita klik saja buka, bisa melalui smartphone dan bisa melalui handphone laptop. Oke, selamat datang di MTS Ahli Swaminda. Di sini untuk calon pendaftar atau bagi adik-adik yang mendaftar, jika belum mengenal di mana itu MTS dan bagaimana itu MTS, siapa gurunya, bagaimana di dalamnya, bisa lihat-lihat dulu beberapa informasi yang kami sediakan di website, ya, khususnya penggunaan yang sekarang, yang penggunaan e-learning, ya, sekolah berbasis online yang sekarang lagi marak-maraknya di zaman COVID-19. Ya, sekedar iklan, langsung saja kita masuk ke PPDB. Masuk ke halaman ini langsung diarahkan ke halaman pendaftaran. Ya, ini kita ketemu. Di sini disediakan beberapa menu, yaitu formulir pendaftaran, cetak formulir, cetak kartu peserta, cek hasil seleksi, dan kontak. Ya, yang kita butuhkan pertama kali yaitu sebelum mendaftar kita cek dulu, ya. Kalau untuk jadwal sekarang sudah buka. Ketika kita klik formulir pendaftaran, kalau sudah terbuka bisa diisi, ya, jelas pendaftaran sudah terbuka. Tata cara pendaftaran bisa cek persyaratan dulu, sehingga sebelum mendaftar kita bisa menyiapkan hal-hal yang kita butuhkan sebelum mendaftar. Di sini dibutuhkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta lahir, SKL surat keterangan lulus atau SKH sementara dari sekolah adik-adik semua. Untuk keempat ada KIP bagi yang memiliki. Sekarang ada 2 pendaftar yang sudah mendaftar. Alhamdulillah, selamat datang di MTS Ahli Swaminda. Selanjutnya tata cara pendaftaran di sini dijelaskan secara singkat. Ini tampilan untuk diakses melalui smartphone yang sempat saya coba tadi. Tampilannya seperti ini. Dan untuk tata cara pendaftaran secara singkat dijelaskan, ya, siapkan semua berkas yang diperlukan saat pengisian formulir, misalnya
Iya, nomor induk nasional, buku raport, foto formal, ya, warna latar, ya, tidak ada ketentuan, jelas fotonya sopan. Jangan lupa minta bimbingan atau bantuan saudara atau keluarga dalam mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini bisa dibaca-baca di sub menu atau bagian informasi tata cara pendaftaran. Ya, untuk mendaftar kita bisa klik saat diarahkan ke menu home. Ya, bisa klik formulir pendaftaran, bisa juga masuk ke daftar sekarang. Nah, sekarang sudah terbuka, nah, bisa kita klik daftar sekarang. Pengisian data kita mulai dari INSN, saya kasih contoh saja. Nah, kemudian nama lengkap, nah, saya kasih contoh ya. Iya. Di halaman ini kita tinggal isi nama. Nah, bisa juga isi nama panggilan. Ya. Hurufnya bisa kapital, bisa ya campur ya, huruf kecil dengan huruf besar. Biasanya kapitalnya di awal. Next, jenis kelamin silakan diisi sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Tempat lahir sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga atau di surat keterangan lulus adik-adik semua. Nah, berhubung di atas huruf besar, jadi di sini saya isikan huruf besar semua. Nah, untuk tanggal lahir kita tidak melakukan penginputan, tapi tanggal lahir dipilih saja, tinggal mengklik kolom. Ya, lalu kita pilih tahun. Nah, di sini kalau misalnya kita geser ke bawah atas, misalnya adik-adik kelahirannya 2007 atau 2008 ke bawah, di sini tidak kelihatan, maka klik dulu yang mendekati, misalnya 2010, lalu kita klik lagi, pasti akan muncul mana yang mendekati, misalnya 2007 atau 2008. Ya, setelah itu kita pilih tanggal, misalnya tanggal 28 ya, Mei ya, misalnya Mei, langsung pilih 28. Ya, sudah terinput. Asal sekolah ya isi saja sesuai yang tertera di atau sesuai asal sekolah masing-masing. SDN atau MI boleh, SDN 1 Ulu kalau misalnya. Next, di alamat sekolah ya, kalau nama sekolah identik dengan nama jalan, misalnya ya Jalan Pendidikan nomor 3 Desa Ulu Kalo. Pilih agama Islam. Ya, posisi Anda anak ke berapa? Anak pertama misalnya. Kemudian jumlah saudara misalnya 4. Alamat rumah. Jadi alamat rumah ini alamat rumah asal Anda diisi dengan dusun ya, kalau lengkap dengan dusun. Jadi yang saya isikan ini hanyalah berupa contoh sesuai dengan alamat Anda masing-masing. Kecamatan Iwemenda, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kode pos 93557. Nah, untuk pengisian nilai raport, makanya saya katakan tadi sebelum melakukan pendaftaran, mengisi formulir, siapkan nilai, silakan siapkan buku raport, karena di sini akan kita isi nilai raport kelas 5 semester 1 dan semester 2. Kemudian nilai raport kelas 6 semester 1. Nah, jadi kita akan isi sesuai yang ada di rapornya. Matematika Bahasa Indonesia semester 6 semester 1 kelas 6. Ini datanya saya random, saya acak. Data orang tua wali bisa diisi dengan orang tua atau wali. Jenjang pendidikan misalnya dari S1. Pekerjaan ya, kita tinggal pilih PNS boleh ya. Penghasilan kalau PNS ya sekitar ya
sesuai golongan, misalnya 1 sampai 3 juta atau 3 sampai 5 juta. Nomor telepon wajib diisikan juga. 53420070003. Iya, nama ibu diisi dengan nama ibu adik masing-masing. Ya, jadi untuk pengisian nama orang tua atau wali itu tidak perlu menggunakan gelar. Ya, nanti di sini kita pilih status jenjang pendidikannya. Ya, cukup isikan di kolom nama, cukup isikan nama saya tanpa ada gelar. Ya, misalnya tadi. Ya, kalau misalnya ada SD, silakan diisi. S2 silakan. Jenis pekerjaan, ya misalnya dosen. Penghasilan 1 sampai 3 juta. Telepon, ini juga telepon orang tua wajib diisi. Ya, kalau tidak ada, ya bisa pakai nomor HP atau nomor WhatsApp adik-adik masing-masing. Nah, ini juga penting, alamat orang tua wajib diisi. Nah, misalnya sealamat dengan adik-adik atau beda alamat, ya silakan diisi sesuai dengan alamat orang tua. Misalnya tidak sama tinggal, ya jelas nanti alamat siswa dengan alamat orang tuanya berbeda. Nah, kalau sama, isikan sama. Di status asuh, diasuh oleh orang tua atau wali selama ini ya. Nah, jadi mungkin kita di sini rata-rata menggunakan orang tua. Nah, next yang terakhir, foto jika ada ya, namun lebih baik kita lengkapi supaya pendaftarannya lebih jelas kelihatan. Kita pilih file foto. Di file foto ini disarankan untuk menggunakan pas foto yang yang ukuran 3x4. Dan fotonya ini semi formal, tidak usah terlalu formal. Hanya sampai kesulitan untuk mengedit background. Untuk backgroundnya ya terserah, jelasnya fotonya 70% adalah wajah, latarnya is no problem, mau latar apa saja. Nah, jelasnya wajah Anda dikenali ya, fotonya jangan kabur ya, jangan juga selfie 100%. Oke, setelah semua data terisi dengan lengkap, ya kita perlu cek ulang data yang kita isikan jika sudah sesuai, ya karena yakin tidak akan terkirim datanya ke panitia jika tidak diisi dengan lengkap. Ya. Ya. Setelah semua diperiksa, mari kita simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah terdaftar Om. Ya, tadi dipakai percobaan, ini berarti ada siswa percontohan tadi yang saya pakai sebelumnya terdaftar di sistem, hanya dia akan ganda. Oleh ini itu saya ganti dengan SN ya, yang lain. Kemudian lanjut kita simpan. Oh ya, kalau ada perubahan data, tanggal lahir wajib di input ulang. 28 Mei 2008 ya, 28 Mei 2008. Ingat jangan sampai salah untuk pengisian tanggal lahir. Ya, harus sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga atau yang ada di akta lahir. Ya, next kita simpan apakah masih ada yang kosong. Baik, nah sudah berhasil. Selamat pendaftaran berhasil. Nomor pendaftar ya 2020003, nama Albais Arkan Firdaus, tempat lahir Kolaka, tanggal lahir 28 Mei 2008. Ya, jadi status sekolah sudah selesai seperti ini. Sekarang kita bisa cetak formulir pendaftaran.
Ya, yang jadi patokan untuk mencetak yaitu nomor pendaftaran tadi. Jadi jangan lupa disimpan baik-baik untuk catat baik-baik untuk nomor daftar. Ya, inilah yang jadi kode jika kita ingin mencetak formulir, cetak kartu, cetak hasil ujian atau cetak hasil seleksi, semua semua menggunakan nomor daftar kita. Jadi kalau perlu dicatat baik-baik. Ya, kita kopikan untuk kita masukkan untuk mencetak kartu, mencetak formulir. Masukkan nomor pendaftar dan tanggal lahir 28 Mei ya. Setelah terisi, silakan cetak formulir. Bisa tersimpan di laptop masing-masing, bisa juga terdownload langsung print. Kita coba buka. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ada nomor pendaftaran, data yang sudah kita masukkan. Nah, file ini kita simpan. Setelah di print kita tanda tangan kemudian simpan. Jika kondisi sudah aman dari COVID-19, silakan ya, nanti kalau sudah dinyatakan diterima bisa dikumpul langsung di sekretariat PPDB di kantor MTS Air Indah. Nah, jadi ini formulirnya kita simpan dulu. Ya, selanjutnya kita kembali ke menu cetak kartu peserta. Ada formulir, ada cetak kartu peserta. Di menu cetak kartu peserta kita dimintai lagi nomor pendaftar dan tanggal lahir. Nah, jadi ini perlu sekali diingat sebagai syarat untuk melakukan pencetakan formulir dan kartu peserta. Ya, mungkin begitu juga dengan cetak hasil seleksi ketika kita sudah seleksi nanti. Sedikit saya jelaskan untuk seleksi ini, mungkin ada dua plan seleksinya. Kita akan seleksi di sekolah atau hanya berupa seleksi berkas, dan juga bisa seleksinya ya, menggunakan sistem online ya, berhubung kalau memang masih dalam masa COVID-19 ya, kita akan seleksi online dan atau juga bisa seleksi berkas saja. Ya, demikian itu untuk informasi cek hasil seleksi. Setelah kita masukkan nomor pendaftar dan tanggal lahir untuk cetak kartu peserta, start download. Beberapa laptop juga atau HP itu tidak langsung download, langsung tersimpan di data penyimpanan di memori. Nah, jadi bisa kita cek ini kartu pendaftaran jika tes nanti atau ada ujian online. Yang menjadi username itu pasti nomor pendaftarnya, dua-dua yang ini di atas ya. Jadi ini perlu sekali diingat ya, antara nomor pendaftaran dan ISN. Ini adalah singkat. Jadi ini nanti yang jadi bukti bahwa kita sudah mendaftar. Dan setelah semua terkumpul antara formulir dan kartu peserta, ketika Anda dinyatakan diterima, ya maka semua wajib dikumpul beserta persyaratan. Oke, jadi untuk proses pendaftaran cukup sampai di sini. Ya, nanti tinggal memantau website atau link PPDB untuk memantau apakah Anda diterima ya atau belum. Yang jelas, ya seleksi tempat mencek atau di website di sini nanti akan kita berikan pengumuman calon peserta didik atau adik-adik yang diterima, atau bisa melalui cek hasil seleksi. Jadi mungkin di sini yang nanti dimaksud adalah seleksi berkas, apakah berkasnya diterima. Yang jelas kalau isiannya lengkap, insyaallah adik-adik bisa diterima. Dan sebagai informasi juga untuk tahun ini di pendaftar dibatasi sebanyak 100 pendaftar yang akan kita seleksi. Ya, adapun informasi yang kurang jelas bisa dilihat kontak hubungi kami
Ya, dan juga bisa dikontak kami. Di sini ada nomor telepon atau nomor WA sama. Ya, bagi yang kurang jelas ya bisa menghubungi informasi kontak yang ada di laman PPDB online. Ya, jadi untuk tata cara pendaftaran sekian. Sampai ketemu di Madrasah Sanawiyah Al-Ikhlas Samarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.